Pul! Oh! Ya! Salah satu masalah besar yang ada di negara berkembang seperti Indonesia adalah korupsi. Korupsi masih menjadi hambatan besar bagi Indonesia, padahal KPK didirikan untuk menekan angka korupsi. Kamu tahu nggak kenapa korupsi di Indonesia sulit untuk diberantas? Ong Hok Ham dalam bukunya Rakyat dan Negara yang terbit pada tahun 1983 mengkaji dan mengulas masalah korupsi dalam konteks Indonesia. Menurutnya, fenomena korupsi telah ada sejak zaman-zaman kerajaan di Indonesia melalui venality of power atau biasa disebut dengan kejahatan kekuasaan, di mana kedudukan diperjualkan kepada orang atau kelompok yang mampu membayar untuk kemudian diberi jabatan atau posisi tertentu, di mana orang tersebut berhak melakukan pemungutan pajak yang tanpa kontrol hukum, sehingga penyimpangan yang terjadi sulit diperbaiki karena lemahnya kontrol pemerintah serta pendiaman oleh masyarakat. Bahkan, di masa kolonial Belanda, VOC juga melakukan hal yang sama pada daerah-daerah yang dikuasainya melalui para demang atau bupati yang menjadi penguasa di daerah. Keadaan ini menunjukkan bahwa di Indonesia, korupsi mempunyai akar historis yang cukup kuat dalam kehidupan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Baik, kali ini saya akan membahas tentang gerakan kerjasama dan instrumen nasional pencegahan korupsi. Adapun latar belakangnya yaitu 1. Korupsi merusak sistem pemerintahan dan kepercayaan publik. 2. Menghambat pembangunan dan kesejahteraan rakyat. 3. Dibutuhkan pendekatan kolaboratif untuk pencegahan. Gerakan kerjasama pencegahan korupsi ada 3, yaitu 1. Kolaborasi antara lembaga KPK, BPK, kepolisian, dan kejaksaan. 2. Peran aktif generasi muda dan lembaga pendidikan. 3. Kemitraan dengan masyarakat dan media dan usaha dan dunia usaha. Instrumen nasional pencegahan korupsi ada 4, yaitu 1. Sarana PK atau strategi nasional pencegahan korupsi. 2. Reaksi pencegahan korupsi. 3. LHKPN dan LHKPN. 4. Pelayanan publik berbasis digital. Peran masyarakat yaitu ada 4, di antara lain: 1. Tidak memberi atau menerima gratifikasi. 2. Melaporkan tindakan korupsi. 3. Menanamkan nilai anti korupsi sejak dini. 4. Aktif dalam kampanye dan edukasi anti korupsi. Adapun kesimpulannya yaitu gerakan kerjasama dan instrumen nasional pencegahan korupsi merupakan langkah strategis untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Kolaborasi antara lembaga negara, dukungan masyarakat, serta pemanfaatan berbagai instrumen seperti Stranas PK, LHKPN, dan sistem pelaporan digital menjadi kunci dalam memperkuat upaya pencegahan korupsi. Dengan sinergi yang kuat dan peran aktif seluruh elemen bangsa, budaya anti korupsi dapat ditanamkan dan dikembangkan demi terwujudnya tata kelola yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi fil sabil haq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.